Akhirnya Malaysia mengakui Indonesia sebagai King of Asia Tenggara setelah menjadi satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Influencer Malaysia ini salut tidak menyangka dengan kemajuan tim asuhan Sintayong ini, mulai dari Piala Asia Senior, Piala Asia U23, dan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Biasa kalau jadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang masuk ke pusingan ketiga untuk kelayakan World Cup. Lepas tu dah confirm slot di Piala Asia. Aduh, sedap gila. Semua orang tahu 18 negara Asia yang layak ke pusingan ketiga dalam World Cup dah pun ditentukan, dan satu-satunya negara daripada Asia Tenggara iaitu Timnas Indonesia. Kendalian Shin Tae-yong kali ini memberikan satu impak yang sangat besar. Aku boleh katakan peminat-peminat Indonesia sekarang ni sangat-sangat sayang dengan Shin Tae-yong ni. Kau bayangkanlah, daripada pencapaian yang terbaik di Piala Asia, kemudian Piala Asia Under 23, ditambahkan lagi layak ke pusingan ketiga World Cup. Timnas Indonesia tahun ini memang betul-betul berapi. Namun sebenarnya, apakah proses yang perlu dilalui oleh Timnas Indonesia ni kalau mereka nak layak ke World Cup? Kita lihat dalam satu senario yang pertama, bila dah tergolong dalam 18 negara ni, mereka akan dibahagikan lagi dalam beberapa kumpulan. Dan untuk layak secara automatik dapat slot di World Cup, harus dapat tempat yang pertama ataupun kedua. Andai katalah mereka ni tak dapat nombor 1 ataupun nombor 2, tapi mereka dapat tempat ketiga ataupun keempat, maka di sini akan bermula pusingan yang keempat. Dan untuk pusingan yang keempat, mereka harus menjadi juara dalam grup tersebut, barulah boleh layak ke World Cup. Aku dengar ayat layak ke World Cup tu pun aku rasa macam bestnya. Dan andai kata yang terakhir dapat jadi juara, tapi mereka Indonesia layak ke World Cup, andai mereka gagal, maka mereka akan menghadapi pusingan yang kelima, peringkat yang kedua, dan ini Intercontinental. Siapa tak bangga kalau sahaja tim negara jadi satu-satunya wakil daripada Asia Tenggara masuk ke round of 3 untuk kelayakan World Cup. Semua orang bangga. Dan aku tahu ini bukanlah kali pertama negara di Asia Tenggara ni layak dalam pusingan ketiga. Sebelum ni Thailand pun pernah buat untuk World Cup 2016. Dan kemudian Vietnam di bawah kendalian coach Korea juga, mereka masuk ke round of 3 untuk kelayakan World Cup bagi edisi Qatar 2022. Dan kali ini Indonesia boleh dikatakan King of Asia Tenggara lah sekarang, sebab mereka jadi satu-satunya negara layak ke pusingan yang ketiga. Dan aku harapkan Indonesia untuk kali ini boleh mencatat sejarah baru. Ini pun dah kira sejarah baru ni. Sejarah baru untuk layak ke World Cup buat kali pertamanya. Ini mungkin akan jadi kesebelasan utama Indonesia di round 3 kelayakan Piala Dunia nanti. Di antara dia adalah penjaga gol Inter Milan Emil Laudero dan pemain Crystal Palace Klub Premier League Jairo Redwall dan Kevin Ding. Kiper Emil, belakang JXS Hilgers, Kevin Dix, terus di wing ada Verdong sama Guizer wingback. Terus di posisi gelandang ada Jairo Redwall, Tom Hay. Terus bagian depan Eliano, Ragnar, dan Ole Romen. Wow, semoga saja ya ini prediksi dari dia ya, influencer ini dari Malaysia ini bisa tercapai ya. Tapi ya di sini dia tidak memasukkan Rizky Ridho sama Marcelino ya.
Padahal dua pemain itu adalah salah satu kunci dari permainan timnas Indonesia ketika di Piala Asia U23 maupun kualifikasi Piala Dunia. Oke, kita lanjut dulu nontonnya. Yang bermain di liga mana saya sudah lupa. Kalau ada fan Indonesia, sila komen. Dan ada pemain-pemain yang boleh katakan yang baru, iaitu Kelvin Verdong is my favorite. Tapi Jay Izzez is really my favorite player lah dekat dalam skuad Indonesia. Walaupun ini adalah kesebelasan impian untuk fan timnas Indonesia, tapi mereka ada satu harapan dan impian untuk layak ke Piala Dunia. Walaupun round 3 kelayakan Piala Dunia, tapi agak sukar bagi mereka mengalahkan negara-negara besar. Tapi tiada yang mustahil untuk Indonesia untuk mengalahkan mereka. Dan bawa pemain keturunan ini adalah perkara yang paling bagus, perkara yang baik untuk tim mereka. Mana yang baik kita buat, mana yang bagus kita sokong. Itulah Indonesia. Buat yang terbaik, buatlah kerana satu, iaitu kerana anda adalah King ASEAN. Sebulan yang lalu, Federasi Malaysia pernah ajak Indonesia untuk sparring, tanding, friendly match bersama dua negara lain. Tapi ternyata usulan itu tak akan terjadi karena Indonesia lolos ke round 3 Piala Dunia. Sementara Malaysia tidak lolos. Wah, gagal lagi Malaysia bertemu dengan King Indo. Saya ada berjumpa dengan Pak Erick Thohir, Presiden PSSI, beberapa kali meeting dengan dia semalam dan sebelum ni, dan juga dengan seperti Madam Fang dan banyak lagi, banyak lagi. Jadi termasuk dengan Presiden Brazil, Presiden Brazil. Saya dah duduk sebelum Kongres tu dan kita akan explore beberapa perkara, tapi biar saya akan announce bila sampai masa dia. Baru peringkat perbincangan dan seperti macam dengan Pak Erick tu, saya jumpa dengan Presiden India tadi, Kailan, dan juga Presiden Fiji. Mereka ingin mengadakan 4 penjuru national team pada bulan 6 ni, tapi bulan 6 ni kita ada tournament di Jakarta dengan di Indonesia, Malaysia. Mereka berminat di India dan juga Fiji. Kemungkinan mereka akan propose pada bulan September ataupun Oktober atau November FIFA kalender. Tapi ini bergantung tentang kelayakan kita ke round ketiga FIFA World Cup dan Asian Cup pada bulan depan, bulan akan datang. Jadi possibility that India, Indonesia dan Fiji itu memang nakkan Malaysia untuk datang ke Jakarta untuk 4 penjuru pada the next FIFA kalender, either September, Oktober, November. Kalau Malaysia lawan dengan Indonesia, kalau diorang jumpa lepas ni, siapa akan menang? Ya, anda ke atau Senior team lah, senior team? Kalau so far ni aku nampak Indonesia, nampak dia punya performance tu macam bukan Kau rakyat Malaysia, kau rakyat apa ni? Tetapi Shin Tae-yong hadir dengan beberapa muka baru. Ada pemain daripada Venezia, pemain centre back Jay Izzez. Ada pemain Ragnar, nama second itu susah sikit untuk sebut. Daripada Fortuna Sittard, daripada Jerman, dan juga ada beberapa lagi nama lain lah yang aku rasa ini adalah pemain-pemain heritage yang beraksi di liga-liga terbaik di Eropah. Terbaik ni maksud aku Venezia bermain di Serie B, standard yang tinggi juga. Fortuna Sittard pun Bundesliga 2. Kemudian dia yang ada yang main Eredivisie. Top flight tu. Top flight. Ivar Jenner dekat FC Utrecht. Eredivisie. Justin Hubner sekarang ni di Cerezo Osaka, J1, J-League 1. Ini pemain-pemain yang heritage yang tahap dah tinggi ya. Kita tak dapat pemain Venezia, kita tak ada kan. Jadi ada satu keyakinan baru. Ini juga menyaksikan ketiadaan beberapa pemain regular. Jadi ini bukan skuad yang 100%. Skuad yang dipenuhi dengan bintang-bintang utama Indonesia, tak. Aku rasa ada lagi bintang-bintang yang ditinggalkan daripada sama ada faktor kecederaan ataupun faktor-faktor lain. Tetapi yang paling menarik tumpuan aku adalah perlawanan di Medan.
yang menyaksikan kemenangan mutlak Indonesia 3-0. Jadi perlawanan tu dimulakan dengan gol daripada JZ. Gol pertama dia untuk timnas daripada corner, dan seterusnya disusuli oleh satu gerakan individu yang sangat menarik daripada Ragnar. Sangat menarik gerakan individu daripada kiri, menjadikan kedudukan 2-0. Masa tu aku tengok Philip Truze muka dah merah lah. Kita pernah ke menang 3-0 di Vietnam? Tak pernah. Bear in mind kita dah berapa kali benda ni aku akan tahu. Sebab banyak kali aku dah pergi stadium media tu nak tengok national team, semua aku kalah. Semua aku pergi tu tim kita kalah. Pemain-pemain yang terlibat dalam squad tu, kalau hampir tanya Zakuan ke Kelantan, diorang semua akan cakap main kat stadium media tu susah. Sebab bila penyokong penuh, mereka kat sana suka main yang bunyi tu tau, trumpet tu bising, Chan Ultras punya Chan pun takkan dengar, tenggelam. So memang it's a very weird environment lah. It's a place that can suck you in. Dia boleh suck you in. So bukan mudah apa yang Indonesia lakukan. Dan yang lebih menarik mereka lakukan kesemua perkara ni tanpa ada kompromi terhadap corak permainan. Tak kisahlah siapa naturalisasi ataupun pemain-pemain heritage yang mereka bawa masuk, tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Aku akan berbalik ke perlawanan lawan Iraq di Piala Asia. Han tengok cara dia pemain lawan Iraq hari tu, dengan balls on the ground, dia menyerang relentless, tak ada nak duk main tinggi-tinggi. Yalah, striker kat depan tak tinggi pun, dia peletak je yang rendah-rendah. Ramadan Sanata is not the tallest. Sebelum tu Han letak not the tallest. Apa nama penyerang? Strick. Rafa Strick, not the tallest. Attacking pemain midfield kau pun Aiva Jenner, not the tallest. Yang tinggi-tinggi semua main belakang. Justin Hoopner, Sandy Walsh, Jordi Amat di Piala Asia lah. Semua tinggi-tinggi kat belakang. At the front, they just played it on the ground dengan Marcelinho, Ferdinand, Aiva Jenner, Rafa Strick. That was the game yang buat aku go, oh my god, Indonesia like corak permainan dia pun lah, it's insane. Nah, Sobat Maju, begitulah pengakuan dari warga Malaysia. Bagaimana pendapat kalian? Ya, seperti itu pendapat para pandit ya, para influencer dari negeri jiran ya, negeri tetangga, bahwa mereka pun mengakui bahwa timnas kita itu sudah naik level dari timnas Harimau Malaya, yaitu timnas kebanggaan Malaysia ya. Jadi di putaran ketiga tentunya Indonesia akan kedatangan lagi pemain-pemain baru yang tentunya berlabel pemain mahal yang ada dari Eropa ya, yang bermain di Eropa ya. Semoga saja di putaran ketiga Indonesia, kita harus realistis ya, bahwa putaran ketiga ini ada 18 tim yang isinya semua itu adalah tim-tim teratas ya, 100 ranking FIFA 100 ke atas ya. Jadi kita harus realistis bahwa Indonesia tidak akan mungkin bisa mencapai juara grup, runner up, apalagi juara grup ya. Jadi yang sangat realistis, Indonesia wajib memetik posisi ya, harus menargetkan posisi 4, 3 atau 4 minimal ya, agar bisa masuk ke ronde 4 ya, atau putaran keempat Piala Dunia. Nah, sekaligus di putaran keempat wajib untuk memenangkan grup ya. Jadi harus memimpin klasemen. Kalaupun tidak ya, Indonesia masih ada satu kesempatan lagi, yaitu bertanding dengan tim dari konfederasi lain ya. Jadi nanti akan mengikuti babak play-off. Kita doakan sama-sama ya, semoga timnas kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik di putaran ketiga nanti di bulan September ke depan ya. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih untuk kalian yang mungkin masih menonton sampai dengan detik sekarang ya. Jangan lupa untuk kalian yang mungkin masih menonton, dukung terus YouTube channel saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan juga subscribe channel yang saya reaction ini ya, yaitu channel dari The Wonder. Oke, sampai di sini akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.